Watching you misguided, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't need to judge, but when you Berikut teknik negosiasi dan presentasi. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, tongue twist. Ular lari-lari lurus-lurus, terus harus urus-urus tikus-tikus yang kurus-kurus di kardus. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Banyak belalang makan alang-alang di atas alang-alang yang banyak belalangnya. Kutuku butuh tubuhku, tetapi tubuhku tidak butuh kutuku. Kuku kaki kakak-kakakku kayak kuku kaki kakek-kakekku. Kemudian yang ketiga, teknik pernapasan yang menggunakan teknik 7-4-8. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan 1, 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang keempat, membaca pidato di depan cermin. Pidato I Have a Dream dari Martin Luther King. I have a dream. Saya senang bergabung dengan Anda hari ini dalam apa yang akan tercatat dalam sejarah sebagai demokrasi terbesar untuk kebebasan dalam sejarah bangsa kita. 50 tahun yang lalu, seorang Amerika yang hebat yang dalam layanan simbiosisnya tidak berdiri hari ini, menandatangani proklamasi emansipasi. Keputusan penting ini datang sebagai mercusuar harapan yang besar bagi jutaan budak negro yang layu dalam api ketidakadilan yang layu. Itu datang sebagai fajar sukacita untuk mengakhiri malam panjang penawanan mereka. Tetapi 100 tahun kemudian, orang negro masih belum bebas. 100 tahun kemudian, kehidupan orang negro masih lumpuh oleh belenggu segregasi dan rantai diskriminasi. 100 tahun kemudian, orang negro hidup di sebuah pulau kesepian yang miskin di tengah lautan luas kemakmuran material. 100 tahun kemudian, orang negro masih layu di sudut-sudut masyarakat Amerika dan mendapati dirinya diasingkan di tanahnya sendiri. Jadi kita datang ke sini hari ini untuk mendramatisir kondisi yang memalukan. Dalam arti tertentu, kita telah datang ke ibu kota bangsa kita untuk mencairkan cek. Ketika arsitek Republik kita menulis kata-kata indah konstitusi dan deklarasi kemerdekaan, mereka menandatangani surat promes yang setiap orang Amerika akan jatuh padasannya. Catatan ini adalah janji bahwa semua orang yang pria kulit hitam serta pria kulit putih akan dijamin hak-hak hidup kemerdekaan dan pengejaran kebahagiaan. Hari ini jelas bahwa Amerika telah gagal untuk menghormati surat promes ini sejauh menyangkut warga negara kulit berwarna. Alih-alih menghormati kewajiban sudut ini, Amerika telah memberikan orang negro cek buruk. Cek yang telah dikembalikan bertanda dana tidak mencukupi. Tapi kita menolak untuk percaya bahwa bank keadilan bangkrut. Kita menolak untuk percaya bahwa tidak ada cukup dana di berantas kesempatan bangsa ini. Jadi kita telah datang untuk mencairkan cek ini. Cek yang akan memberikan kita kekayaan permintaan keadilan dan keamanan kebebasan. Kita juga datang ke tempat suci ini untuk mengingatkan Amerika akan urgensi yang sengit saat ini. Ini bukan waktunya untuk terlibat dalam kemewahan pendinginan atau obat penenang bertahap. Sekaranglah waktunya untuk mewujudkan janji-janji demokrasi.
Sekaranglah waktunya untuk bangkit dari lembah gelap dan sunyi segregasi ke jalan yang diterangi matahari dan keadilan rasial. Sekaranglah waktunya untuk mengangkat bangsa kita dari pasir kisah ketidakadilan rasial berbatu pada persaudaraan. Sekaranglah waktunya untuk membuat keadilan menjadi kenyataan bagi semua anak Tuhan. Akan berakibat fatal bagi bangsa untuk mengabaikan urgensi saat ini. Musim panas yang terik dari ketidakpuasan sah negro tidak akan berlalu sampai ada musim gugur menjegalkan dari kebebasan dan kesetaraan. 1963 bukanlah akhir, tapi permulaan. Mereka yang berharap bahwa orang negro perlu dilampiaskan kemarahan dan kemudian akan puas akan mengalami kejutan kasar jika bangsa ini kembali ke bisnis seperti biasa. Dan akan ada istirahat atau ketenangan di Amerika sampai orang negro diberikan hak kewarganegaraan mereka. Badai pemberontak akan terus menguncang fondasi bangsa kita sampai hari cerah keadilan muncul. Ada sesuatu yang harus saya katakan kepada orang-orang saya yang berdiri dan mau pintu hangat yang mengarah ke istana keadilan. Dalam proses mendapatkan tempat yang selayaknya, kita tidak boleh bersalah atas tindakan yang salah. Janganlah kita berusaha memuaskan dahaga dan kebebasan kita dengan memilih dari cangkir kepahitan dan kebencian. Kita harus selalu melakukan perjuangan kita di dataran tinggi martabat dan disiplin. Kita tidak boleh membiarkan protes kreatif kita merosot menjadi kekerasan fisik. Sekali lagi, kita harus bangkit ke ketinggian megah untuk memenuhi kekuatan fisik dengan kekuatan jiwa. Meditasi baru yang luar biasa telah melanda komunitas negro tidak boleh membuat kita tidak mempercayai seorang kulit putih, karena banyak saudara kulit putih kita, seperti yang dibuktikan oleh kehadiran mereka di sini hari ini, telah menyadari bahwa nasib mereka terikat dengan nasib kita. Mereka telah menyadari bahwa kebebasan mereka terikat tak terpisahkan dengan kebebasan kita. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Dan ketika kita berjalan, kita harus berjanji bahwa kita akan selalu berbaris ke depan. Kita tidak bisa berbalik. Ada orang-orang yang bertanya kepada para penganut hak-hak sipil, kapan Anda akan puas? Kita tidak akan pernah puas selama orang negro menjadi korban horor polisi yang tak terkatakan. Kita tidak akan pernah puas selama tubuh kita yang lelah karena perjalanan yang berat tidak bisa mendapatkan penginapan di mobil jalan raya dan hotel-hotel kota. Kita tidak akan pernah puas selama mobilitas dasar orang negro adalah dari ghetto yang lebih kecil ke yang lebih besar. Kita tidak akan pernah puas selama anak-anak kita dilucuti dari harga diri mereka oleh tanda-tanda yang merampas hanya untuk orang kulit putih. Kita tidak pernah puas selama orang negro di Mississippi tidak dapat memilih dan seorang negro di New York percaya dia tidak memiliki apapun untuk dipilih. Kita tidak puas dan kita tidak akan puas sampai keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti aliran yang deras. Saya tidak lupa bahwa beberapa dari Anda telah datang ke sini dari cobaan besar dan kesengsaraan. Beberapa dari Anda baru saja datang dari sel penjara yang sempit. Beberapa dari Anda telah datang dari daerah-daerah di mana upaya Anda untuk kebebasan telah membuat Anda babak belur oleh badai penganiayaan dan terguyur-guyur oleh angin kekejaman polisi. Anda telah menjadi veteran penderitaan kreatif. Teruslah bekerja dengan keyakinan bahwa penderitaan tidak pantas bersifat kepenerusan. Kembalilah ke Mississippi, kembalilah ke Alabama, kembalilah ke South Carolina, kembalilah ke Georgia, kembalilah ke Louisiana, kembalilah ke daerah kumuh dan ghetto di kota-kota utara kita, mengetahui bahwa entah bagaimana situasi ini bisa dan akan diubah. Janganlah kita bergelut di lembah keputusasaan. Jadi saya katakan kepada Anda hari ini, teman-teman saya, bahwa meskipun kita hadapi kesulitan hari ini dan besok, saya memiliki mimpi. Itu adalah mimpi yang berakar dalam mimpi Amerika. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bangsa ini akan bangkit dan hidup sesuai makna sebenarnya dari keyakinannya. Kami memegang kebenaran ini sebagai bukti nyata bahwa semua manusia diciptakan sama.
Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari di bukit-bukit merah Georgia, putra-putra mantan budak dan putra-putra mantan pemilik budak akan dapat duduk bersama di meja persaudaraan. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari bahkan negara bagian Mississippi, negara bagian yang gerah oleh panasnya ketidakadilan, gerah oleh panasnya penindasan, akan diubah menjadi oasis kebebasan dan keadilan. Saya memiliki mimpi bahwa keempat anak kecil saya suatu hari nanti akan hidup di negara di mana mereka tidak akan dinilai dari warna kulit mereka, tetapi dari isi karakter mereka. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari nanti di Alabama, dengan para rasisnya yang ganas, dengan gubernurnya yang bibirnya menetes dengan kata-kata interposisi dan pembatalan, suatu hari di sana di Alabama anak laki-laki perempuan kulit hitam kecil akan dapat bergabung dengan anak laki-laki perempuan kulit putih kecil sebagai saudara perempuan dan saudara laki-laki. Saya memiliki mimpi hari ini. Saya memiliki mimpi bahwa suatu hari setiap lembah akan ditinggikan dan setiap bukit dan gunung akan dibuat rendah, tempat-tempat kasar akan dibuat datar, dan tempat-tempat bengkok akan dibuat lurus, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua daging akan melihatnya bersama-sama. Ini harapan kita. Ini imam yang saya kembalikan dengannya ke selatan. Dengan imam ini kita akan mampu memotong dari gunung keputusasaan sebuah batu harapan. Dengan imam ini kita akan mampu mengubah pertengkaran sumbang bangsa kita menjadi simfoni persaudaraan yang indah. Dengan imam ini kita akan mampu bekerja bersama, berdoa bersama, berjuang bersama, pergi ke penjara bersama, berdiri bersama untuk kebebasan, mengetahui bahwa suatu hari kita akan bebas. Dan ini akan menjadi hari ini. Ini akan menjadi hari ketika semua anak Tuhan akan dapat bernyanyi dengan makna baru. Negaraku, ini aku, tanah kebebasan yang manis, tentang kamu aku bernyanyi. Tanah tempat ayahku meninggal, tanah kebanggaan para peziarah, dari setiap sisi gunung, biarkan kebebasan berdering. Dan jika Amerika akan menjadi bangsa yang hebat, ini harus menjadi kenyataan. Jadi biarkan kebebasan berdiri dari puncak bukit New Hampshire yang luar biasa. Biarkan kebebasan berdering dari gunung-gunung perkasa New York. Biarkan kebebasan berdering dari ketinggian yang mempercepat Allegheny, Pennsylvania. Biarkan kebebasan berdering dari puncak berbatu Colorado yang melengkung. Biarkan kebebasan berdering dari tanjakan berbukit California. Tetapi tidak hanya itu, biarkan kebebasan berdering dari Stone Mountain on Georgia. Biarkan kebebasan berdering dari Lookout Mountain, Tennessee. Biarkan kebebasan berdiri dari setiap bukit dan gundukan Molefield, Mississippi dari setiap sisi.